Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya, kita semua dalam perlindungan Tuhan dengan penuh sukacita surgawi. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Sahabat dekat Tuhan, tema renungan malam ini adalah pantang untuk menyerah. Maksudnya, sebagai anak Tuhan, kita tidak mau kalah dengan masalah, tapi kita mau menang dari pergumulan. Untuk itu penting sekali agar kita memiliki prinsip pantang untuk menyerah. Sahabat dekat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami merindukan kebenaran firman-Mu untuk menuntun hidup kami supaya makin berkenan di hadapan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sahabat dekat Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa perlu untuk memberi perhatian di dalam urusan kerohanian kita. Karena urusan rohani bukanlah urusan sambil lalu saja. Kalau sempat ya oke, kalau tidak sempat ya tidak apa-apa. Bukan demikian. Orang percaya dengan model yang seperti ini seringkali diistilahkan sebagai orang Kristen SOS. Apa artinya? Artinya begini, kalau merasa urgent, lagi banyak masalah, lagi merasa perlu, baru mau memikirkan tentang kerohanian, baru mau mencari Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Tapi, kalau keadaan lagi oke-oke saja, maka urusan tentang Tuhan tidak lagi menjadi prioritas utama. Model anak Tuhan yang seperti ini tidak boleh dijadikan contoh. Paulus memperingatkan agar kita menjadikan urusan rohani sebagai urusan yang utama. Kita harus fokus untuk urusan rohani. Sama seperti dalam pertandingan lari. Semua pelari, mereka berlari dengan fokus hanya untuk menang, supaya memperoleh mahkota juara. Yang lainnya tidak mereka pikirkan. Mereka hanya pikirkan, saya harus menang, menang, dan menang. Fokus mereka tidak terbagi dengan memikirkan siapa saja ya yang lagi nonton saat ini, atau siaran langsungnya rame nggak ya, atau nanti sebentar siapa ya yang mau mewawancarai saya, dan lain-lain. Mereka tidak terbagi dengan fokus-fokus yang seperti itu. Mereka hanya fokus untuk menang supaya mendapat mahkota. Sikap seperti inilah yang harus ada untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Anda memfokuskan hidupmu untuk menang agar mendapat mahkota surgawi, maka Anda pasti pantang untuk menyerah.
tetap fokus kepada Tuhan. Sahabat dekat Tuhan, ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya penguasaan diri supaya menang. Artinya, diri kita wajib dikendalikan. Tidak boleh hidup menurut apa kata hati kita saja. Tidak boleh hidup berdasarkan apa yang Anda inginkan saja. Tidak boleh hidup semau gue. Anda harus mengendalikan diri Anda. Jika tidak, hidup Anda menjadi lepas kendali, tidak terkontrol, dan akan berbuah kehancuran demi kehancuran. Pengendalian diri bukan untuk satu atau dua hal saja, tetapi menguasai diri dalam segala hal. Demikian firman Tuhan. Artinya, Anda harus menaklukkan segala hal yang menghalangi Anda untuk memperoleh mahkota surgawi. Anda harus menaklukkan segala hal yang menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang telah Tuhan janjikan. Anda harus menyingkirkan segala hal yang akan mengganggu dan yang akan mematikan kerohanian Anda. Jadi, ketika Anda memiliki pikiran dan hati untuk menguasai diri dalam segala hal, maka Anda akan menjadi pribadi yang pantang menyerah demi kemajuan kerohanian Anda. Anda menjadi orang yang mau bayar harga demi menjaga diri tetap kudus dan berkenan di mata Tuhan. Selain itu, sahabat dekat Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang adanya kesukaran yang harus dilewati. Sebagaimana pelari di dalam lintasan lari, dia tidak hanya berlari karena senang berlari, begitu sukar dia harus berjuang dengan segenap tenaga, kelelahan, dan kehausan, bahkan ada resiko cedera untuk sampai di garis finish. Artinya, kita harus bertahan di dalam segala kesukaran yang ada, pantang menyerah sebelum sampai di garis finish. Kita harus selalu ingat, hidup adalah tentang gelanggang pertandingan rohani. Anda adalah peserta dalam pertandingan rohani. Jangan diam-diam saja, seolah-olah lagi jalan-jalan sedang tamasya. Tidak demikian. Jangan buang-buang waktu saja, karena waktu kita sangatlah singkat. Pergunakan waktu yang ada. Jadilah peserta yang benar dalam pertandingan kerohanian. Bergantunglah penuh pada pertolongan Tuhan dan raihlah kemenangan rohani, beroleh mahkota sorgawi. Saya berdoa untuk Anda supaya pantang untuk menyerah dalam menjalani hidup ini sebagai suatu pertandingan rohani dan Anda beroleh kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sampaikan malam ini. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu menyadari bahwa hidup kami ini adalah hidup dalam pertandingan iman, sehingga kami sungguh-sungguh memberi hati dan pikiran kami untuk urusan kerohanian kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan memberikan kami kemampuan dalam pertandingan rohani ini. Tuhan memberi kami kemenangan iman, dan kami memperoleh mahkota surgawi yang Tuhan janjikan kepada kami, umat-Mu yang percaya pada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah juga kami malam ini. Di saat kami beristirahat,
Tuhan tolong jaga dan lindungi kami. Kami bangun pagi-pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.